Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita memulai kitab baru, kitab yang berjudul Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Imam Al-Ghazali. Setelah selesai kitab Kimia As-Sa'adah, kita mulai hari ini membaca kitab yang lain lebih tebal sedikit. Ini kitab tentang jalannya para ahli ibadah menuju surga. Maka disebut dengan Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang meninggal di tahun 557 Hijriah. Kitab ini memberikan pandangan yang besar berkaitan dengan bagaimana kita menjadi ahli ibadah. Marilah untuk memulai pembahasan tentang kitab ini kita memberikan doa kepada muallif, kepada penulis kitab ini, Imam Al-Ghazali. Ilaha inna wa kullinya shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'udzu nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarif Faqih As-Salih Az-Zahid Abdul Malik ibnu Abdullah ghafarallahu lahu amla alayya sayhi al-ajal al-Imam Az-Zahid As-Sa'id Al-Muwaffaq Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful Ummah Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddafallahu ruhahu wa rafa'allahu fil jannati jaradahu. Hadal kitab al-muhtadar wa huwa akhiru kitabi sannafahu wa lam yastamli minhu illa khawasu ashabi. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi fatara as-samawati wal ardh bi qudratihi wa dabbara al-amra fid darain bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin wad dalilu alaihi laihun lin nadhirin walakinnahu yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin ajma'in wa sallim wadim ila yaumiddin. Iklamu ikhwani, ketahuilah saudara-saudaraku, asadakumullah wa iyyana bi barakatihi, annal ibadata samaratul ilmi. Ibadah itu adalah buahnya ilmu. Jadi ini menegaskan tentang hubungan antara ibadah dan ilmu. Ibadah itu buahnya ilmu. Jadi kalau ibadah berarti harus ada ilmunya. Karena kalau ibadah nggak ada ilmunya bisa salah. Orang sholat subuh maka ada ilmunya, mulai dari wudu sampai sholat dan zikir. Nah itu menggunakan ilmu. Tentu kalau nggak ada ilmunya kita sulit melakukan gerakan ibadah. Sholat subuh mulai dari niat sampai salam itu ada ilmunya. Ada yang dibaca, ada yang harus diketahui, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah dan sebagainya. Kalau nggak tahu maka divonis semua wajib. Makanya kata Gus Bah dalam ceramahnya itu, kenapa Nabi Muhammad tidak adzan? Ya kan? Kalau adzan nanti seakan-akan sholat
jamaah itu wajib. Karena Nabi mengatakan hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ketika datang ke masjid menjadi wajib. Sholat jamaah ke masjid tidak wajib. Itu ilmu. Sehingga kalau Bapak Ibu mengatakan wajib, maka sulit bagi manusia kita semuanya. Karena kadang-kadang disibukkan dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mudah. Yang membuat sulit adalah kitanya sendiri. Sehingga ibadah itu memang harus dibarengi dengan ilmu. Yang kedua, wa faidatul umri. Ini seperti manfaat dari umur ya yang sudah kita miliki. Bapak Ibu, kita sudah berumur mulai dari kecil sampai dewasa. Nah itu kadang-kadang beribadahnya kita itu seringkali lebih tekun ketika menjelang tua. Kenapa menjelang tua? Kesibukannya lebih sedikit. Sudah merasa mau mati kan itu ya. Kira-kira begitu ya? Sudah merasa mau mati kan? Ya Pak Haji ya. Kalau udah tua begini kan, wah, umur saya sudah 80. Kebanyakan 70 dulu lah. 70. Atau mungkin jangan-jangan kita yang kayak umur 50 baru umur 30 masih muda. Umur 40 masih muda. Giliran umur 50 udah mulai. 50 kayaknya udah sebentar lagi meninggal. Karena Nabi umur 63 meninggal. Nah, kemarin ada yang meninggal umur 48. Udah 48 udah meninggal. Bapak Ibu yang Bapak-bapak di sini ada yang 50-an, ada yang 60-an, ada yang 70-an. Ada yang 80-an enggak? Ada, mana? Wow, iya. Satu saja ya. 84. Rasanya begitu apa ya? Udah umur yang 80, saya nanya lebih muda lagi deh. Yang umur 60-an aja. Banyak kan? Sebelah sana 70-an. 70-an. Kira-kira umur 60-an udah merasa kayaknya ada kabar pagi-pagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, saya juga mau mati nih kan itu. Kira-kira begitu kan, apalagi sudah ya sudah banyak hal kesulitannya. Nah, maka ini sudah disinggung oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Biasanya ibadah itu kalau menurut tafsiran saya adalah sepengamatan kita semuanya, yaitu seringkali dibarengi dengan umur kita. Dulu waktu muda, umur belasan, mungkin saja kurang ke masjid ya. Kalaupun ke masjid, bocah-bocah kecil yang lari-lari, yang bapaknya nggak mikirin anaknya kan itu. Kan ada tuh jamaah kita yang bawa anak nggak pernah mikirin anaknya kayak ngapain, terserah dia aja. Jadi nggak peduli sama sekali. Ya mungkin ilmunya segitu. Harusnya kan dia datang, berangkat ke masjid kasih tahu, nah nanti ke masjid gak boleh teriak, gak boleh lari-lari, harusnya begitu. Pulang ngomong lagi terus setiap hari, insya Allah anak itu akan ngerti. Yang membuat gak mengerti anak-anak itu karena kita sendiri membiarkan. Orang tua yang membawanya membiarkan, kita yang di sekelilingnya juga membiarkan. Ini kelemahan umat Islam di komplek adalah nggak mau tahu sama yang lainnya. Takut dimarahin yang punya anak. Padahal masih bocah yang punya anak kan? Yang punya anak masih bocah kan? Harus kita peringatkan dia itu. Jangan diem-dieman aja. Bagi Bapak Ibu, bahwa umur 80, 70, 60 lebih tua daripada yang punya anak itu. Harus diperingatkan, nggak boleh dia sembarangan bawa anak tanpa ada pengetahuan dari anak itu. Karena anak itu ketika dikasih ilmu, nggak boleh teriak, nggak boleh lari-lari, 2 kata saja. Itu tiap hari lama-lama ngerti. Lama-lama ngerti. Itu contoh. Yang ketiga adalah wahasulul abdi, ini adalah hasil dari hamba
yang memang mendekat kepada Allah. Yang hamba yang mendekat kepada Allah itu pasti ibadah. Nggak mungkin enggak. Nah, ibadah ini adalah bagian Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita kalau kita beribadah itu bisa sekedarnya ya, yang penting baca Quran atau ingin ada kedekatan kepada Allah. Saya masih sanksi ya kalau kita mau khusyuk. Apakah sholat kita khusyuk? Saya sanksi. Ustadz pun saya nggak yakin dia khusyuk. Seorang ustadz nggak yakin. Kecuali khusyuk dalam sekian detik mungkin ya. Apalagi khusyuk dari niat sampai salam, saya nggak yakin. Karena kalau kita sholat itu biasanya ya kadang ingat kunci hilang, ya. Kadang ingat HP ditaruh di mana, kadang ingat apalagi tuh. Oh, ingat peristiwa masa lalu dan sebagainya. Itu contoh ibadah kita ya, ibadah kita yang ya bermacam-macam. Bermacam-macam itulah yang membuat kita yakin bahwa Islam itu mudah, nggak ada yang sulit. Wa bidaatul awliya, ibadah ini adalah barang berharga bagi para wali Allah. Barang berharga. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa ibadah. Kita ini beribadah tiap hari ke masjid, seringkali karena umur kita sudah tua, kesibukan kita sudah nggak ada. Ya. Mau ngapalain Nabi? Lagi bangun mau bengong gelap, mau buka pintu nggak ada orang, ya datanglah ke masjid. Itu karena umurnya sudah tua, karena kesibukannya lebih sedikit. Kalau kesibukannya sangat banyak, sulit sekali. Maka ini barang berharga. Wa tariqul aqwiya, ini jalannya orang yang bertakwa. Wa qisamul aizzah, ini menjadi bagiannya orang-orang yang mulia. Wa maqsidu dzabil himmah, dan menjadi tujuan dari orang-orang yang punya keinginan yang besar. Ada himmah, ada keinginan yang besar. Datang ke masjid pagi-pagi, subuh-subuh, kesini itu kan ada himmah, kemauan yang besar. Apalagi tidur, diawali dengan tidur, itu berat. Maka ada himmah, ada keinginan yang sangat besar untuk beribadah menuju ke masjid ini. Wasi'arul kiram wa hirqatul rijal wa ikhtiyaru ulil absar. Wa hiya sabil sa'adah. Nah, ini dia. Ibadah ini adalah jalan menuju kebahagiaan. Bapak Ibu bahagia enggak datang ke sini? Itu bahagia di dunia. Beribadah ke sini bahagia, saya beribadah di sini. Karena ibadah itu jalan kebahagiaan. Sifatnya adalah material yang kita rasakan, atau juga yang imaterial, merasa bahwa kita adalah hamba Allah yang memang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu sabil sa'adah atau jalan kebahagiaan. Wa minhajul jannah, jalan menuju surga. Kalau nggak ibadah nggak masuk surga pada umumnya, kecuali atas kehendak Allah. Ada hal tertentu yang membuat Allah memiliki kebijakannya. Tapi yang jelas ibadah itu adalah jalan menuju surga. Kalau Allah Ta'ala wa ana rabbukum fa'budun, wa qala aidan inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Jadi usaha kita ini memang bagian dari usaha yang patut mendapatkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita semua juga, bahwa apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah ini adalah kita adalah bagian dari orang-orang yang harus berterima kasih, diberikan kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Summa inna nadharna fiha wa amalna tariqaha min mabadiha ila maqasida allati hiya amani salihiha fa idza hiya tariqun wa'run. Nah, ini yang susah. Ibadah itu adalah jalan yang sulit. Sulit kita ibadah itu. Kenapa jalan sulit? Subuh apalagi sholat subuh. Bangun saja itu susah. Sudah bangun masih ngantuk lagi. Susah lagi. Sudah melek-melek tidur lagi. Nah, jalannya susah, sulit. Wasabilun sopun ya, jalan yang sukar. Kabiratul aqobat, banyak rintangannya. Ya, rintangannya banyak. Rintangan yang gampang-gampang aja, tiba-tiba hujan. Nah, rintangan yang gampang saja. Tiba-tiba ditelepon bosnya, suruh merapat. Nah, ini yang susah. Salat duhur, salat asar di kantor misalnya, itu susah sekali untuk lebih awal waktu. Karena ada rapat. Rapatnya dari jam 10 sampai ya nggak sampai pagi, sampai jam 1. Tiba-tiba di jalan sempat semprit, lupa sampai jam 2 ya. Iya kan, itu jalannya banyak rintangan. Meskipun dapat duit bekerja, tapi itu rintangan sebenarnya. Karena kita kadang-kadang susah. Di Jakarta pulang jam setengah 5, ini ternyata sampai sini jam 7. Sholat maghribnya nggak dapat. Itu rintangannya. Bapak-bapak yang sudah pensiun sih nggak ada rintangan ya. Rintangan cuma bangun kakinya melangkah atau tidak. Kalau kayak mau langkah dapat. Tapi yang masih muda-muda tiba-tiba di Harmoni bawa mobil ke sini, udah niat nih setengah 5 pulang, nanti jam 6-an minggir ke sana, ternyata nggak ada budget. Tahu-tahu macet parah. Itu rintangan. Jadi rintangannya banyak. Syadidatul masyaqqat, ya ada kesulitan-kesulitan yang besar. Ba'idatul masafat, jauh jaraknya. Nah, itu katanya jauh jaraknya. Kasiratul awaqiq wal mawani, ya banyak halangan-halangan ya. Ghaziratul a'da, nah ini banyak musuhnya. Jadi ibadah itu memang terkadang musuhnya banyak. Entah musuh dari kita sendiri, musuh dari teman sendiri kita sendiri, musuh mungkin dari yang nggak kelihatan, ada setan-setan yang melihat kita. Nah, itu susahnya di situ. Fayasiru hadza tasdiqan lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata huffat bil makari. Surga itu dikelilingi oleh hal yang enggak disenangi. Surga itu di jalan surga di sini, di sekelilingnya ini banyak hal-hal yang enggak kita sukai. Atau banyak sekali yang memang membuat kita kemudian enggak mau sampai ke surga. Karena sekelilingnya banyak rintangan, banyak hambatan, banyak gangguan. Wa innan nar khufat bisyahawat. Neraka itu dikelilingi atau dibalut dengan nafsu syahwat. Neraka. Jalan neraka itu lebih mudah dibanding dengan jalan surga. Karena neraka itu gampang, senang, bahagia. Bahagia di dunia. Dan jalan surga itu lebih sulit dibanding dengan jalan neraka. Ala wa innal jannata hasnun bi rabwatin. Jadi surga itu sulit karena banyak rintangannya itu. Ala wa innan nar sahlun bi sahwatin. Neraka itu mudah karena banyak nafsu-nafsu syahwat yang mengelilinginya. Coba kalau kita ingin menuju ke neraka itu gampang.
langsung ke sana, keluar dari villa itu udah dapat neraka. Gak usah jauh-jauh, keluar dari masjid ini membohongin orang, menipu orang, itu kan neraka. Itu gampang. Tapi kalau ibadah sulit. Surga itu sulit. Summa ma'adzalika kullihi fa innal abda dhaifun. Nah ini yang sulit di sini. Hamba kita ini itu lemah. Kita kan manusia yang lemah. Lemah itu tadi itu. Yang muda sibuk dengan dunianya. Apalagi anak muda zaman sekarang sudah pakai handphone semua. Bahkan kita sendiri kumpul-kumpul begini, kan itu pegang kan bukan tetangganya, nah, bukan sekitarnya. Diam-diaman ngobrol sama orang lain itu zaman sekarang. Apalagi anak-anak remaja. Kita ini sebagai hamba itu susah. Lemah maksudnya, lemah. Kenapa lemah? Karena ya memang kita sebagai manusia yang lemah. Wa zamanu sopun, waktu itu sulit. Sulit kita mengatur waktu. Wa amruddin mutaraji'un. Jadi soal agama sendiri berganti. Wasughlu kasirun. Nah ini. Sibukan kita itu banyak. Bayangkan, kesibukan kita itu banyak. Ini para pensiunan sibuknya apa kira-kira? Ada yang nongkrong di pojok sana, mungkin saja ada ya. Di sana masuknya pintu masuk RT 2, sibuk di situ. Ada yang sibuk di rumah. Ada yang sibuk kalau hari Sabtu Minggu pagi-pagi bersepeda, meskipun cuma sebentar. Sibuk, apalagi kita di Jakarta itu sibuk sekali. Hari Sabtu Minggu kadang-kadang juga sibuk lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah sibuk. Pulangnya sampai malam. Sabtu menyibukkan diri lagi dengan keluarga kita. Sehingga hampir-hampir kita ini sibuk dengan dunianya kita. Karena itulah walidzalika az-zaman yaqsidu hadha tariq wa qalla. Kama kila idza adumal matlub qalla al-musa'id. Summa azza minal qasidin man yaslubu. Summa azza minas salikin man yaswi ilal maqsudi wa yadfaru bil matlubi. Wa humul aizzatul ladina istafahum Allah azza wa jal lima'rifatihi wa mahabbatihi. Nah orang-orang yang bisa mengatasi semua kesusahan kita itu, orang-orang yang bisa menempuh jalan surga, itu adalah orang-orang yang mulia, orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Orang yang bisa menuju jalan surga itu memang orang-orang yang mulia. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan. Kita sedang berusaha menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih Allah untuk menuju surga. Karena surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang membuat kita sulit masuk surga. Neraka itu dikelilingi hal-hal yang memudahkan kita masuk neraka. Nah ini antara surga dan neraka. Surga itu sebenarnya mudah kalau kita bisa menghilangkan rintangan-rintangannya, dan neraka itu sebenarnya juga mudah untuk kita hindari jika kita bisa menempuh pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah, nah orang-orang yang bermaksud menuju jalan surga itu sedikit sekali. Kalau kita lihat itu di Jakarta, antara orang yang ahli ibadah dengan yang bukan ahli ibadah, maka perbandingannya adalah lebih banyak orang yang tidak ahli ibadah. Nah kita harus bersyukur nih, umur sudah begini, sudah mulai menata diri, sudah mulai yakin ya Pak Haji ya, bukan hanya bersepeda, terus ke masjid,
setidaknya ke masjid, setidaknya, meskipun bukan hanya ke masjid, setidaknya. Karena udah tua-tua begini, saya juga udah tua, udah 50 tahun rupanya. Jadi saya udah tua juga, jadi udah merasa rupanya tinggal sedikit lagi ya. Umur kalau udah 50 rasa udah tua ya. Dulu bapak-bapak ini umur 50 merasa muda atau tua ya? Kira-kira dulu itu. Mana Pak Haji? Umur 50 waktu itu merasa muda atau tua? Muda? Waduh muda ya. Saya sekarang udah mulai merasa tua. Udah mulai, wah umur 50 udah tua ini. Sudah tua, sudah waktunya untuk beribadah, menjadi ahli ibadah. Nah kitab ini akan membekali kita menjadi ahli ibadah. Ini pembahasannya panjang, tapi meskipun nggak semua saya baca, tapi sudah menyebut tujuh kita ini adalah ahli ibadah itu seperti apa. Wa ma yahtaji ilaihi al-abdu minal bih wal uddati wal alati wal hilyati min ilmin wa amalin. Jadi yang penting gini, kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah, yang penting adalah punya ilmu, ada amal. Punya ilmu, ada amal. Jangan kebalik, punya amal nggak punya ilmu, ini bisa masalah juga. Jadi beribadah tapi salah. Atau sebaliknya, punya ilmu ibadah nggak melaksanakannya. Ilmu dan amal. Masjid ini menyediakan kajian ini bagian dari di samping bapak-bapak ibu-ibu itu beribadah, tapi juga ilmu. Meskipun ilmunya nggak pakai ujian. Jadi bapak ibu kalau ilmu setiap 1 minggu itu ditulis, dibaca, lalu dihafalkan, lalu disampaikan, itu pasti akan pintar. Ini kan posisinya masih posisi mendengarkan. Dari sekitar 45 menit, mungkin yang ingat cuma 1 menit, misalnya. Oh ini aja. Karena susah. Dasar-dasar ilmu agama itu kan bahasa Arab. Kalau nggak punya kemampuan bahasa Arab, ya sulit bagi kita untuk mencerna. Yang sulit itu. Sayangnya sudah kejauhan, umurnya sudah tua, belajar bahasa Arab juga akan susah. Maka yang paling mudah ya dengan mendengarkan pengajian-pengajian, lalu dipahami, lalu diamalkan. Nah, yang penting amal, ilmu dan amal. Jadi Bapak para jamaah, Imam Al-Ghazali selalu mengingatkan kita bahwa jalan menuju surga itu penuh rintangan. Misalnya nih, ini bapak-bapak kok ke masjid terus ngapain sih? Rintangan itu. Ada yang mengatakan begitu tuh. Maksudnya apa sih? Ke masjid tiap hari, ya, misalnya gitu. Itu kan rintangan dari omongan-omongan orang. Lalu jalannya juga kadang-kadang sulit. Kadang lagi lemas, kadang baru pulang dari kantor, masih keringetan, belum masuk rumah, masuklah masjid, itu juga halangan-halangan. Yang punya cucu, tiba-tiba nimang cucunya nangis-nangis, ya kan? Cucu nangis harus digendong, emaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Itu juga halangan-halangan kita menuju ibadah. Minggu depan, 10 hari ke depan, insyaallah di bulan Ramadan, ibadah kita akan meningkat. Pasti meningkat. Kenapa meningkat? Karena banyak dalil yang menyatakan bahwa di bulan Ramadan bulan yang istimewa. Jika kita ingin beribadah di waktu-waktu istimewa, orang akan terus-menerus berlomba-lomba mengejar ibadah di bulan Ramadan. Cuma kita bandingkan nanti nih. Dibandingkan habis subuh sampai mau subuh lagi, insya Allah di minggu pertama akan banyak sekali peningkatan ibadah kita. Kalau bulan Ramadan setiap bulan, jangan-jangan udah bosan.
ya kan? Maka bulan Ramadan sebulan saja, agar kita punya waktu tertentu yang memang khusus untuk meningkatkan ibadah kita. Mulai dari bangun sahur sampai sahur lagi. Terjadi peningkatan yang besar ibadah kita. Jadi merasa akan menjadi bagian dari jalan menuju surga di bulan Ramadan. Nah nanti setelah Ramadan selesai, kembali lagi ke bulan-bulan berikutnya. Berkurang lagi ibadahnya. Itu ada siklus manusia, siklus kita. Siklus bahwa di dalam 12 bulan ini ada 1 bulan yang kita meningkat ibadahnya, ada siklus yang ibadahnya menjadi menurun. Yaitu di bulan suci Ramadan dibandingkan dengan di bulan-bulan lainnya. Jadi Bapak Ibu para jamaah, ini tentu kita harus perhatikan bahwa kita sebagai hamba Allah itu banyak hal yang harus kita tingkatkan ibadah kita, tapi jangan lupa banyak sekali rintangannya. Rintangannya banyak sekali, halangan juga banyak. Maka tentu bagi kita yang sudah kesibukannya lebih sedikit, gunakan kesempatan itu untuk meningkatkan ibadah. Setidaknya stagnan, maksudnya setidaknya istiqomah untuk tetap beribadah dan ukuran-ukuran lebih banyak dibandingkan dengan yang masih aktif atau yang masih muda, yang masih kemana-mana mencari rezeki. Nah, itu yang justru halangan, rintangan sebagai ahli ibadah bagi anak-anak muda itu lebih banyak. Jadi Bapak Ibu yang sudah tinggal di rumah, insya Allah akan lebih mudah menjadi ahli ibadah dan akan lebih ringan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam bab pertama ini kita bisa menarik kesimpulan dari bab ini bahwa yang pertama, ibadah itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Jangan sampai kita ibadah nggak bahagia, karena ibadah itu jalan kebahagiaan. Jadi kalau ibadah kita masih belum bahagia, jadi ibadah kita masih lurus-lurus saja dalam pengertian sekedar melaksanakan ibadah, itu masih belum bahagia, itu namanya ibadah kita masih harus dikoreksi terus. Jadi ibadah itu adalah jalan kebahagiaan. Karena itulah ibadah itu adalah jalan menuju surga. Ini di situ. Ibadah itu jalan kebahagiaan menuju surga. Tetapi jalan ini tidak sulit, tidak mudah, banyak rintangannya, banyak halangannya, banyak yang membuat kita kemudian malas beribadah, yang membuat kita kemudian sulit untuk menunaikan ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi sulit karena rintangan-rintangan itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Setiap waktu, setiap tempat, dan itu memang ada halangan-halangannya. Karena itu Nabi Muhammad SAW berpesan bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi. Sekali juga surga juga dibalut, surga neraka selalu dibalut oleh nafsu-nafsu syahwat. Karena itulah kita tinggalkan syahwat agar kita tidak terjebak ke dalam neraka, tetapi kita fokus untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita bisa menapaki jalan menuju surga, insya Allah kita adalah bagian dari orang-orang yang mulia yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kuncinya adalah untuk menjadi orang-orang pilihan itu, kita jangan lupa memiliki ilmu dan amal. Punya ilmu pengetahuan untuk melaksanakan ibadah dan juga melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Itu rangkaian dari bab 1 dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin.
Baik, demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan kitab Minhajul Abidin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan dan semua diberikan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan itu dimudahkan oleh Allah. Kemudian segala hal yang membuat rintangan kita menuju jalan surga dihilangkan, sehingga kita sibuk dengan ibadah, sibuk untuk mencari jalan surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana arhamna kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa tabaran qabla al-maut wa rahmatan innal maut wa 'afiyatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakrat al-maut wa najata minan nar wa 'afa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La la la.